Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, untuk menguatkan kita melakukan segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang masih terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, untuk menguatkan kami melakukan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, sejatinya gaya hidup kita, cara kita berpikir, cara kita menanggapi sesuatu dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita jika kita tidak memiliki komitmen, jika kita tidak memiliki konsistensi di dalam berprinsip. Baik itu ketika kita sudah memiliki komitmen yang baik, tetapi kita tidak memiliki konsistensi, maka akan ada potensi kita akan disesatkan oleh pengaruh sekeliling kita. Demikian pula di dalam firman Tuhan hari ini Bapak dan Ibu, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat Galatia, di mana jemaat Galatia adalah jemaat yang sudah hidup di dalam kebaikan, hidup beriman, tetapi mereka dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang mengajarkan mereka bahwa melakukan perbuatan baik adalah sebuah kesia-siaan. Sementara di dalam kekristenan, di dalam kepercayaan kita, iman itu hendaknya lah memberikan respon yang baik dalam perbuatan baik. Untuk itu Paulus mengharapkan adanya komitmen dari jemaat Galatia supaya mereka tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat yang ada pada saat itu. Itulah poin pertama yang mau ditekankan melalui firman Tuhan ini. Poin kedua Bapak dan Ibu, dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Di dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa menipu orang lain dengan tampilan kita. Kita mungkin memakai handphone yang canggih atau perhiasan yang lengkap, tetapi ternyata di balik semuanya itu kita telah melakukan penipuan terhadap orang lain supaya kehidupan kita tampil dengan mewah. Tetapi meski orang lain tidak mengetahui itu, Tuhan mengetahui segalanya. Bahkan sampai kepada niat kita melakukan sesuatu pun Tuhan mengetahuinya Bapak dan Ibu. Untuk itulah firman Tuhan mau mengatakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Untuk itu jangan kita mempermainkan Allah, menipu Allah Bapak dan Ibu melalui perbuatan kita. Poin ketiga melalui firman Tuhan ini Bapak dan Ibu, kita mau diingatkan bahwasanya apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sama seperti seorang petani Bapak dan Ibu. Ketika seorang petani menabur padi, tidak mungkin pada hari penuaian ia menuai jagung. Demikian pula dengan kita atas perbuatan kita Bapak dan Ibu. Tidak mungkin kita bisa menuai perbuatan baik jika kita pun tidak pernah melakukannya, jika kita pun tidak pernah menaburnya. Atau mungkin sebaliknya Bapak dan Ibu, kita mungkin pernah atau sudah menabur kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini mungkin kita sudah sedang bertanya-tanya, di manakah tuaian atas perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi Bapak dan Ibu, ternyata kehidupan kita ini adalah sebuah proses. Mungkin kita belum menuai apa yang telah kita tabur, tetapi percayalah di hari depan tuaian itu akan terlihat. Mungkin tidak melalui orang yang sama yang kepadanya kita telah melakukan perbuatan baik. Mungkin tidak pada saat ini, tetapi di hari depan. Mungkin saja tuaian itu melalui berkat yang diterima oleh keluarga kita, oleh saudara kita Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa menduga dari manakah kita dapat menuainya. Tetapi yang pasti ialah ketika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Untuk itu Bapak dan Ibu, walaupun banyak pengaruh-pengaruh sekeliling kita
yang mungkin akan berpotensi mematahkan semangat kita melakukan perbuatan baik. Tetapi hendaklah semangat kita untuk berbuat baik tidak jemu-jemu, tidak patah Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena dengan berbuat baik kita telah menunjukkan bahwa kita telah mengasihi sesama kita, bahwa kita telah melayani sesama kita sebagai tanda bahwa kita telah terlebih dahulu dilayani oleh Allah. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari terus melakukan perbuatan baik hingga pada akhirnya kita akan menuai semuanya itu di hari yang agung. Tuhan memampukan kita melakukan perbuatan baik di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak tersesat, meskipun kami hidup di tengah-tengah lingkungan yang mampu menggoyahkan kami, menggoncang iman kami kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, tuntunlah kami, supaya kami menjadi kuat, supaya iman kami tetap teguh, berpengharapan kepadamu, dan membuahkan perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi lemah untuk melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang mungkin berada di dalam keadaan sakit. Tuhanlah kiranya yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga jikalau ada saudara kami yang di dalam beban pikiran yang berat, Tuhanlah kiranya yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani setiap persoalan kehidupan mereka. Tuntunlah kami ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku kebaikan di dalam kehidupan kami, di mana semuanya itu kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menabur kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.